Salam dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ningsih Rambuyawo, NIM 232024, Program Studi Pendidikan Biologi, berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana. Video ini saya membuatnya untuk menyelesaikan UTS Anatomi Hewan. Materi yang saya ambil untuk UTS ini yaitu sistem pernapasan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada AFES. Saya mengambilnya pada kelas AFES. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian AFES. Hewan AFES adalah nama lain dari burung. Burung sendiri merupakan salah satu anggota hewan yang memiliki tulang belakang atau sering kita sebut vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Berikutnya, saya akan menjelaskan sistem organ pencernaan pada AFES. Sistem pencernaan pada burung itu atau AFES terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung terdiri dari beberapa jenis seperti serangga, buah-buahan, dan biji-bijian. Saluran pencernaan pada burung itu yaitu ada rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedu, usus halus, usus besar, dan rektum, dan terakhirnya kloaka yang berada dekat dengan anus. Selanjutnya, ini sistem respirasi pada AFES atau sistem pernapasan pada burung. Sistem pernapasan pada burung terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, dan juga kantong udara yang disebut dengan sakus, paneopatikus. Udara yang dihirup oleh burung masuk ke dalam trakea, tabung memanjang dari hidung ke tenggorokan. Proses pernapasan pada burung itu ketika burung menghirup udara akan masuk melalui saluran trakea pada gambar di atas. Setelah udara masuk ke dalam trakea akan mengalir ke dalam kantong udara posterior yang berada di belakang. Lalu udara yang sudah ada di dalam paru-paru mengalir ke kantong udara anterior yang ada di depan. Ketika burung menghembus napas udara yang di dalam kantong udara anterior mengalir ke paru-paru, sementara udara yang berisi dengan karbon dioksida yang ada di kantong anterior mengalir ke trakea dan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, ini sistem ekskresi pada AFES. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang berisi dengan racun atau sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Seluruh sampah dalam tubuh dalam bentuk cairan urin atau keringat dan gas CO2 dan zat padat yang harus diekskresikan. Alat ekskresi pada AFES itu sepasang ginjal metanervos. Ginjal dihubungkan oleh utereo ke kloaka karena burung tidak mempunyai vesika urinoir. Alat ekskresinya berupa paru-paru, ginjal, dan kulit. Saya akan menjelaskan satu persatu alat sistem ekspresi pada AFES. Yang pertama itu ginjal. Ini AFES sama seperti manusia yang memiliki alat ekskresi yaitu ginjal. Sepasang ginjal yang ditemukan pada burung memiliki warna coklat dan jenis metanofor. Metanofor tipe ginjal ini memiliki karakteristik yang tidak memiliki segmen khusus. Ginjal ini berfungsi untuk mengambil zat dari sisa bentuk darah tetapi akan membentuk urin. Setelah akan dikeluarkan. Keduanya itu paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru yang ada pada AFES adalah sepasang yang ditemukan pada bagian rongga dadanya yang dilindungi oleh tulang rusuk seperti manusia. Fungsi utama pada paru-paru itu untuk mengeluarkan gas dalam bentuk karbon dioksida yang dihasilkan
yang dihasilkan dari metabolisme tubuh. Atau maksudnya ini CO2 yang ada dalam tubuh ini tadi kan sudah melakukan pertukaran zat di dalamnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh, terus di dalam paru-paru ini akan berganti dengan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru tersebut ini tadi. Contohnya jalur pernapasan pada burung itu awalnya udara kan masuk lewat lubang hidung di paru. Udara akan masuk melalui trakea. Trakea menyerupai pipa akan membawa udara ke paru-paru untuk melakukan metabolisme tubuh. Udara yang telah diolah di dalam paru-paru tersebut akan dikeluarkan lagi dalam bentuk senyawa CO2, yaitu racun yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang berikutnya itu kulit. Kulit adalah salah satu ekskresi pada aves yang umumnya akan melapisi tubuhnya. Namun kulit burung memiliki fungsi khusus yang dapat ditemukan di bagian belakang tubuh, tepatnya di ekor atau di oripegium. Pada bagian ini ada sedikit kulit di mana ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak memiliki tugas itu untuk menghasilkan minyak yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh burung, sehingga bulu-bulunya tidak cepat basah saat terkena air. Selain itu, kelenjar minyak juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak atau kebutuhan burung tetap terpenuhi. Nah, pada saat kan kita sering melihat yang namanya burung itu walaupun terkena air susah sekali untuk basah kulit, untuk basah bulunya. Jadi karena ada kelenjar minyak pada burung tersebut, nah itu sudah fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada aves. Adapun peredaran darah pada burung melalui dari darah yang membawa oksigen, kemudian dipompa di vertikal atau bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh dan oksigen akan dilepaskan. Pertamanya itu karbon dioksida itu masuk dari proses peredaran darah pada aves itu seperti darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari seluruh tubuh yang mengalir ke jantung pada antrium kanan lalu ke vertikal kanan. Dari vertikal kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonis seperti pada gambar di samping itu. Dari paru-paru, darah yang kaya akan oksigen atau CO2 atau O2 mengalir menuju ke antrium kiri melalui vetrium kiri untuk dipompa melalui aorta. Dari aorta darah oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah mengandung karbon dioksida dari kapiler jantung tubuh akan dialirkan kembali ke atrium kanan jantung. Seperti pada kita lihat di gambar ini. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem rangkap pada aves. Kita dapat melihat gambar di samping ini. Contohnya merpati. Terdapat beberapa rangka, yaitu rangka tengkorak, rongga mata, ada rahang, ada tulang leher, ada tulang rusuk, ada tulang dada, tulang kering, tulang sayap, tulang ulna, tulang radius, tulang humerus, tulang panggul, tulang paha, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Dan terdapat setiap rangka itu memiliki fungsinya masing-masing, yaitu tulang tengkorak itu untuk melindungi otak dan isi kepala pada burung. Yang kedua itu tulang leher untuk menghubungkan tempurung ke kepala. Apabila tidak ada tulang leher, ya bagaimana sudah hubungan antara kepala dan burung. Setelah itu tulang lengan untuk menggerakkan sayap. Pada saat mereka terbang itu fungsi dari tulang lengan. Tulang hasta yaitu tulang sayap yang menghubungkan dengan tulang lengan. Tulang pengumpil berfungsi untuk tulang sayap yang menghubungkan dari tulang lengan. Korakoid itu ya
berfungsi untuk menghubungkan tulang dada. Tulang dada itu tempat melekatnya otot untuk terbang. Tulang rusuk itu tulang yang melindungi isi perut. Pelvis itu untuk penghubung tulang ekor. Tulang ekor untuk menjadi tulang penghubung dengan kloaka. Tulang kering itu berfungsi penghubung tulang paha ke betis. Tulang paha itu berfungsi untuk persendian pada burung. Yang terakhirnya itu sistem otot pada burung atau aves. Sebagian besar burung sayap, kulit, dan kaki. Otot terbesar dari seekor burung adalah otot pectoralis atau otot terbesar atau otot dada yang mengatur gerakan sayap dan burung saat terbang. Berat otot ini disekitarkan dengan 15 sampai dengan 25% dari berat tubuhnya. Otot ini memberikan kepakan sayap yang kuat untuk terbang. Otot yang paling berfungsi yaitu otot dada yang ini tadi, yang memiliki fungsi sangat utama, sangat penting pada saat burung ini melakukan atau pada saat ia terbang. Otot medialis yaitu atau otot bawah yaitu pektoral adalah supracoracoides. Otot ini mengangkat sayap pada saat burung mengepakkan sayap. Otot supracoides, caudeus, dan pectoralis ini memiliki berat sekitar 25 sampai 35 dari keseluruhan berat pada burung. Otot-otot kulit membantu burung pada saat terbang dengan membantu burung saat melakukan manuver pada saat penerbangan. Bagian tubuh dan ekor hanya memiliki beberapa otot, tetapi otot-otot tersebut sangat kuat dan sangat penting bagi burung. Pygostyle mengontrol semua gerakan di bagian ekor dan mengontrol bulu di bagian ekor. Hal ini menjadikan ekor memiliki permukaan dan lebih besar dan membantu menjadi burung di udara. Kita dapat melihat pada gambar di samping itu yaitu otot yang berwarna merah itu yaitu otot-otot yang terdapat pada burung. Sekian dan terima kasih hasil materi yang saya bisa bagikan dan salam dan terima kasih.